Lidam menangis mengatakan pada Woyo bahwa selama ini ia menerima Woyo apa adanya meskipun ia tahu Woyo bukan manusia. Ia bahkan takut menyakiti Woyo. Namun Woyo malah tega melakukan itu padanya. Lidam mengatakan ingin menghentikan semuanya, lalu ia pergi. Kemudian Lidam merenung sendiri. Secara alami, ia percaya Woyo adalah pria baik. Ia teringat semua hal-hal manis yang pernah dilakukan Woyo. Seperti memberi bunga, dan membantu membuat kimchi. Lidam mengira ia mengenal Woyo. Ia mengira Woyo tidak akan melukai orang lain. Kemudian Lidam teringat lagi saat Woyo pernah mengatakan bahwa ia bohong, dan sempat ingin memanfaatkan Lidam untuk mengambil energinya. Lidam sadar bahwa seperti itulah hubungannya dan Woyo dimulai. Lidam menangis sendiri karena ia menyukai Woyo. Woyo membatalkan kelasnya. Hal itu menimbulkan rumor di kalangan mahasiswa bahwa penyebab dibatalkan kelas Woyo karena skandalnya dengan Profesor Seo. Hyesun mendengar hal itu, dan bergegas menemui Woyo. Woyo mengatakan bahwa warna kelerengnya berubah, dan ia mulai memiliki harapan palsu. Ia mengatakan bahwa ia terlahir sebagai binatang, tetapi ia bermimpi menjadi masa depan seseorang. Setiap dekat dengan Lidam, ia merasa tenang. Seakan-akan masalah yang mereka hadapi tidak tampak seperti masalah besar. Makin dekat dengan Lidam, ia tahu ia akan menjadi bahaya yang lebih besar, yang tak mungkin bisa diabaikannya. Saat itu, Profesor Seo datang, dan Woyo berpikir untuk memanfaatkannya agar Lidam tetap aman, dan ia bisa menjalani kehidupan biasa di sisi Lidam. Terkadang ia cemas. Lidam selalu bisa meninggalkannya. Dan ia sangat sadar akan hal itu. Lidam duduk termenung sendirian. Ia bahkan bolos kuliah. Kemudian Sokyung datang dan bertanya apakah Lidam bolos kuliah karena bertemu pacarnya. Lidam lalu mengatakan bahwa ia tak punya pacar. Sokyung bertanya apa yang terjadi. Lidam hanya diam dan murung. Ia tak bisa menceritakan detailnya pada Sokyung. Namun Sokyung mendukungnya dan memberi support pada Lidam. Mereka pergi minum-minum, dan Lidam pun mabuk. Lidam terus mengoceh mengapa ia bisa tertipu, dan mengoceh hal-hal lain tentang pacarnya, yang tak dimengerti oleh Sokyung. Lidam menyebut pacarnya dengan sebutan, Pak. Tak ingin Lidam terus dalam kesedihan, Sokyung mengajaknya pergi ke klam. Saat Lidam ke toilet, Sokyung berniat membantu Lidam. Ia mengambil ponsel Lidam, dan melihat kontak yang bernama, Pak. Sokyung mengirim pesan pada, Pak, yang tidak lain adalah Woyo. Ia menulis pesan agar, Pak datang. Ia berpikir, jika belum melupakan Lidam, pacarnya itu pasti akan datang. Dan Woyo pun datang ke klam itu. Sokyung terkejut saat melihat Woyo ada di klam itu. Ia menghampiri dan bertanya kenapa Woyo ada di sana. Dari cerita Sokyung, Woyo tahu bahwa bukan Lidam yang mengirim pesan. Ia pun lalu pergi. Sementara itu, Sokyung melihat tak ada balasan pesan dari pacar Lidam. Ia pun berkesimpulan bahwa pacar Lidam memang tak menyukai Lidam lagi. Dalam perjalanan pulang, Woyo mengikuti Lidam dari belakang dengan wujud wajah orang lain. Saat Lidam menangis di depan pintu rumahnya, ia melihat Woyo berdiri di hadapannya. Lidam mengatakan, sebesar apapun ia menyukai Woyo, hubungan mereka harus berakhir sampai di situ, karena hubungan mereka membahayakan orang lain juga. Lidam bertanya mengapa Woyo tak meminta bantuannya saja. Woyo mengatakan ia tak ingin Lidam terluka. Ia pun minta maaf karena menyukai Lidam, kemudian memeluk Lidam. Keesokan harinya Lidam terbangun dan ia berpikir apakah semalam itu nyata atau mimpi. Ia lalu berangkat ke kampus. Seonwo mendekatinya dan memberinya minuman karena Lidam terlihat tidak sehat. Lidam meminta Seonwo merahasiakan hubungannya dan Woyo, karena ia tak bisa menghadapi berbagai rumor. Seonwo mengatakan ia memang tak akan memberitahu orang lain. Ia lalu berkata, jika Woyo adalah orang baik yang di luar jangkauannya, ia bisa saja menyerah. Woyo melihat mereka berdua berbincang. Saat akan mendekati mereka, Hyesun datang dan menahannya. Hyesun mengatakan jika ia ingin dicintai manusia, ia harus bersikap manusiawi. Hyesun kemudian menemui Lidam. Ia mengatakan apa yang terjadi pada Woyo dan Lidam bukan salah mereka.
Hyesun mengatakan bahwa Woyo adalah rubah, yang bisa menipu Lidam lebih baik jika ia mau. Dia tak akan memberitahu Lidam soal benang merah, atau bagaimana ia mengambil energi Lidam meskipun ia punya kelerengnya. Dan mengenai rumor, tak sulit baginya menyingkirkan rumor itu. Dia bisa saja menipu Lidam lebih baik. Tapi ia tak melakukannya. Woyo bukan manusia. Tapi jika menyangkut Lidam, dia bisa menjadi manusiawi. Hyesun mengatakan kelerengnya mulai membiru, artinya dia bisa menjadi manusia. Kelereng itu tak pernah membiru sejak 1000 tahun. Tapi tiba-tiba menjadi biru 2 kali sejak ia bertemu Lidam. Kali ini tetap biru, meskipun hanya setengah. Lidam pun menyadari bahwa Woyo bisa menjadi manusia, dan ia mengerti mengapa selama ini Woyo melakukan hal yang tak biasa. Lidam lalu menemui Woyo. Lidam meminta kelereng Woyo. Ia tak ingin Woyo menemui orang lain dan membahayakan orang tersebut. Ia ingin membantu Woyo. Woyo tak mau, karena tak ingin menyakiti Lidam. Saat Lidam memaksa mengambil kelereng, Woyo menghilang. Sementara itu, Jae Jin dan Hyesun semakin akrab. Orang-orang pun makin percaya mereka benar pacaran. Beberapa temannya mengatakan Jae Jin terlihat seperti pengawal karena sangat penurut. Hyesun lalu mengatakan agar Jae Jin jangan terlalu baik. Itulah yang membuat Jae Jin terluka saat setiap hubungannya berakhir. Hyesun melihat Woyo terlatih-tatih. Ia tahu Woyo kehabisan energi. Ia memegang tangan Woyo bermaksud memberinya energi. Woyo menolak, namun Hyesun memaksa terus memegang tangan Woyo. Ternyata Jae Jin memperhatikan mereka dari jauh. Jae Jin pun kecewa dan sedih. Kemudian Jae Jin dan Lidam minum bersama. Jae Jin mengatakan bahwa ia menyukai Hyesun. Namun sepertinya Hyesun menyukai orang lain, yaitu Woyo. Lidam mengatakan bahwa itu tak mungkin. Lidam lalu teringat pada perkataan Hyesun bahwa untuk menghadapi rubah, ia harus menjadi rubah. Ia pun mendapat ide. Ia dan Jae Jin pura-pura pacaran. Ia mengirim pesan pada Woyo bahwa ia sudah lelah dan ingin menjalani kehidupan normal. Ia berpikir dengan menggunakan strategi itu, Woyo pasti tak ingin Lidam pergi. Sementara itu, Hyesun pasti akan merasa cemburu. Dan benar saja, Woyo merasa galau, dan Hyesun juga merasa kehilangan perhatian Jae Jin. Suatu hari, saat Lidam dan Jae Jin berjalan bersama, Jae Jin terpeleset dari tangga. Saat itu Woyo dan Hyesun kebetulan ada di sana. Hyesun berpikir bahwa itu adalah perbuatan Woyo. Namun Woyo menyangkal dan mengatakan itu bukan perbuatannya. Jae Jin mengalami cedera dan harus memakai penyangga sementara waktu. Hyesun mendatangi Jae Jin. Akhirnya Jae Jin mengatakan bahwa ia menyukai Hyesun. Lidam berpikir sepertinya bukan Woyo yang membuat Jae Jin terpeleset, melainkan benang merah antara dirinya dan Seonwo. Saat Lidam ingin memutuskan benang merah itu, keadaan sekelilingnya terhenti, dan roh gunung tiba-tiba muncul. Roh gunung mengatakan bahwa Lidam sangat berani. Roh gunung lalu mengatakan pada Lidam bahwa bukan energi yang membuat kelereng membiru. Woyo butuh energi untuk meredakan rasa laparnya. Tapi yang mengubah kelereng membiru adalah hal lain. Mereka yang bukan manusia, tidak tahu apa itu manusiawi. Roh gunung ingin Woyo mengalaminya sendiri, tahu rasanya putus asa, terluka, dan bahagia. Seperti yang dialami Hyesun dulu. Yang membuat kelereng membiru adalah kemanusiaan. Selama ini roh gunung membantu Woyo agar bisa merasakan berbagai emosi manusia. Karena itu ia menempatkan Woyo di posisi sekarang. Ia merasa kasihan pada Woyo. Saat Lidam bertanya mengapa roh gunung memberitahu itu padanya, roh gunung mengatakan Lidam mungkin bisa menemukan jalannya. Sebelum pergi, roh gunung memberi petunjuk pada Lidam dengan berkata, beberapa orang melepas jaket mereka saat angin kencang. Sementara yang lain melepas jaket saat matahari bersinar hangat. Ia bertanya, menurut Lidam, Woyo tipe yang mana? Lidam kemudian tersadar, dan keadaan sekelilingnya kembali normal. Lidam kemudian menemui Woyo di rumahnya. Ia mengatakan akan tinggal lagi bersama Woyo di rumahnya itu, dan mengatakan akan menjadikan Woyo manusia.